Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman S3, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas materi pertama, bab 1, yaitu tentang sejarah seni rupa Indonesia. Loh Pak, kok kita belajar sejarah? Bukannya KD-nya tentang seni karya ya? Nah, teman-teman, kenapa kita harus mempelajari sejarah? Karena pada dasarnya sebuah seni itu tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada alur cerita, ada alur waktu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas periode asal muasal atau enggak awal mula dari sebuah seni di zaman dahulu sampai zaman sekarang atau yang disebut dengan zaman modern. Teman-teman tahu sejarah? Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, ya, dalam kurun waktu tertentu. Sejarah tidak hanya membahas tentang tokoh-tokoh, tidak hanya membahas tentang asal-muasal tempat, tapi juga sejarah mencakup salah satunya yaitu tentang hasil-hasil budaya, hasil-hasil kreativitas orang-orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Pak, kenapa sih Pak kita harus belajar sejarah? Nah, teman-teman, sebenarnya waktu itu antara masa lalu dengan masa sekarang dan masa depan saling berkaitan. Ya, mereka ada keterkaitan sehingga orang-orang pada zaman sekarang maupun pada zaman yang nantinya akan datang, ya, pasti akan belajar yang namanya sejarah. Ya, oleh karena itu sejarah sangat penting dalam kehidupan kita. Bahasannya kita akan membahas tentang sejarah dari hasil seni karya. Ya, kembali lagi ke definisi apa itu sebuah karya. Karya adalah kreativitas dari seseorang atau sekelompok orang yang secara bebas atau tidak pernah dibatasi. Jadi karya itu karya yang bebas, teman-teman ya. Baik, singkatnya akan kita bagi menjadi 5 bagian dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada zaman batu, yang kedua adalah zaman logam, yang ketiga zaman klasik, yang keempat zaman Madia, dan yang kelima adalah zaman modern. Yang pertama adalah zaman batu. Ya, teman-teman, mungkin banyak juga cerita tentang sejarah manusia, bahwasanya manusia zaman dahulu tinggal secara nomaden, alias berpindah-pindah tempat, karena memang belum memiliki kemampuan membuat bangunan atau rumah sendiri. Peninggalan zaman batu diantaranya lukisan gua dan alat-alat dari batu serta tulang. Zaman logam, ya, di mana manusia sudah mulai memiliki imajinasi, sudah memiliki kreativitas yang lebih, sudah memiliki banyak sekali ilmu ya dibandingkan zaman sebelumnya, dari besi, dari logam maupun tanah liat yang hasilnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ini dia hasil kerajinan zaman logam. Yang ketiga adalah zaman klasik. Zaman klasik ini ditandai dengan lahirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, salah satunya di Indonesia, ya, yang membuat sebuah sistem, membuat sebuah karya yang lebih rapih lagi dibandingkan sebelumnya, di mana pada masa ini sudah dikenal dengan masyarakat yang memiliki sistem, baik itu pemerintahan, perdagangan, keamanan maupun lainnya. Peninggalannya sebagai berikut. Yang keempat adalah zaman Madia. Pada zaman ini agama Islam mulai disebarkan oleh pedagang-pedagang, oleh pendiri-pendiri kerajaan Islam di tanah air Indonesia. Berikut adalah peninggalan zaman Madia. Dan yang kelima adalah zaman modern. Dikenal dengan kehadiran yang namanya anggota-anggota kolonialisme dari Eropa. Ya, atau mungkin sekarang dikenal dengan zaman serba teknologi. Ini dia yang dihasilkan oleh zaman modern. Ya, kita hidup hanya sementara di dunia ini zamannya kita, maka berkaryalah sebanyak mungkin untuk memberikan sebuah kenang-kenangan, untuk menuliskan sebuah sejarah untuk masa yang akan datang. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini saja materi pertama kita, yaitu tentang sejarah seni rupa.
yang mungkin Pak Dinar singkat ya. Kalau teman-teman baca mungkin banyak. Pak Dinar harapannya sih teman-teman paham, tahu gitu ya, deskripsi singkat periode masa dari zaman purba, dari zaman batu sampai zaman modern. Baiklah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.